Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Taib, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video. Di video kali ini saya akan membahas kitab dari kitab Matan Ajurmiyah. Kitab Matan Ajurmiyah. Dan di sini saya akan membahas bab pertama dan selanjutnya akan bab kedua, bab ketiga pada video berikutnya, pada video selanjutnya yang akan saya upload lagi. Tapi pada video kali ini saya akan membahas bab pertama. Sebelum saya membahas, untuk memulai pembahasan, silakan yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang jika video ini bermanfaat silakan like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke grup, agar kalian juga mendapatkan pahala karena sudah membagi ilmu kepada teman-teman kalian. Taib, kita mulai. Kita baca dulu matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal labdul murakabul mufidu bil wada'i. Kalam itu lafad, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu dengan jelas, dengan mufid, dengan sempurna, bil wada'i dengan sengaja. Jadi kalam itu lafad yang tersusun dengan sempurna dan dengan sengaja. Itu pengertian lafad menurut kitab Matan Ajurmiyah ini. Dan apa sih pengertian lafad itu? Nah, di sini dijelaskan lafad itu as-sautul mustamal ala ba'di hurufil hijaiyati. Jadi lafad itu suatu yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, suara yang mengandung dari sebagian huruf hijaiyah. As-sautu suara, al-mustamal ala ba'di hurufil hijaiyati yang mengandung dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu namanya lafad. Contohnya pada lafad jaidin ada huruf ja, ya, dan dal. Contoh pada lafad zahaba ada huruf za, ha, dan ba. Pada lafad hadiqatu ada huruf ha, dal, ya, dan qaf dan ta marbuto. Itu namanya lafad. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang tersusun menjadi lafad. Bukan lafad kalau misalkan suara suling ya, suara suling itu bukan lafad. Suara gendang, suara musik, suara gitar itu bukan lafad itu. Walaupun dia memiliki berfaedah, tapi itu bukan lafad namanya. Tapi jika tidak ada suaranya juga ya itu bukan lafad juga gitu. Tidak ada suaranya, jika tidak ada suaranya itu bukan kalam namanya. Kalau nggak ada suaranya itu bukan kalam. Tadi dijelasin suara suling, suara gendang, suara gitar itu bukan lafad ya, walaupun itu bersuara itu bukan lafad, itu bukan kalam. Tapi kalau misalkan dia tidak bersuara ya itu namanya bukan kalam, tapi ya tulisan contohnya itu bukan kalam. Nah tulisan itu ya itu lafad ya, lafad yang tersusun itu tulisan itu ya. Terus contohnya isyarat gitu, isyarat seperti apa ya, seperti ngomong tapi pakai isyarat gitu, itu bukan kalam ya namanya, tapi isyarat gitu ya, itu bukan termasuk bagian dari syarat-syarat kalam. Di sini al-murakabu itu ma tarokaba minal kalimataini fa aksaru. Al-murakabu itu barang yang tersusun dari dua kalimah atau lebih dari dua kalimah. Jadi nggak cuma satu kalimat aja gitu, tapi ada dua kalimah gitu. Itu namanya al-murakab yang tersusun. Contohnya dari jumlah fi'liyah doroba jaidun itu termasuk
al-murokab ya, yang tersusun. Di situ ada doroba jaidun. Tapi kalau misalkan doroba aja itu ya nggak tersusun, itu belum tersusun, nggak jelas kan doroba aja. Kalau misalkan doroba jaidun itu sudah tersusun. Contoh lagi Muhammadun fil fasli, Muhammad di dalam kelas, itu namanya jumlah ismiyah dan termasuk murokab yang tersusun. Terus mufid itu apa? Al-mufidu. Al-mufid itu ma'afada ifadata yahsunus sukutu alaiha minal mutakallimi wasami. Jadi mufid itu sudah memberi pemahaman gitu, yang sudah memberi pemahaman yang memiliki faedah yang dapat dipahami, itu namanya mufid. Jika belum berfaedah ya, meskipun lebih dari satu kata ya, tapi nggak ada faedahnya, itu bukan mufid namanya, bukan kalam namanya. Kan syarat-syarat kalam itu kan ada lafad yang tersusun, yang mufid, yang jelas, yang ada faedahnya. Bil wadi, dengan sengaja. Jika ada lafadnya dan tersusun tapi nggak ada faedahnya, itu namanya bukan kalam. Karena syarat kalam itu kan ada lafad yang tersusun dengan pemahaman, dengan faedah, dengan sengaja gitu. Itu syarat-syarat kalam ada 4 ya. Jika salah satunya tidak masuk dalam kategori itu ya berarti itu belum kalam namanya ya. Contohnya pada jumlah fi'liyah ini, koma jaidun atau jaidun qaimun, itu masuk ke kalam itu. Koma jaidun karena ini jelas, lafadznya jelas, tersusun juga jelas. Mufid itu kan ada faedahnya, ini ikhbar, mengabarkan bahwa Ki Zaid itu sedang berdiri. Koma jaidun atau jaidun qaimun itu mengabarkan bahwa Ki Zaid itu sedang berdiri, kan jelas ya, ada faedahnya, ada pemahamannya. Terus bil wad'i, syarat kalam yang keempat ada wad'i. Wad'i itu dengan sengaja gitu, ada pemahaman bil wad'i itu dengan sengaja, atau bil arabi, dengan bahasa Arab gitu. Jadi jika kalam itu tidak dengan sengaja diucapkan, itu namanya bukan kalam. Contohnya apa? Contohnya kita waktu kaget itu kan ya bukan kalam namanya, itu kaget nggak sengaja. Atau misalkan kita bangun masih ngelindur gitu, di tidur itu ngelindur itu kayak apa ya, kayak belum bangun cuman ngomong sendiri, itu kan nggak sengaja, itu namanya bukan kalam. Terus lagi ada bil arabi, dengan bahasa Arab. Jika bukan bahasa Arab ya itu bukan kalam namanya, itu kayak gitu. Thayyib, sekarang lanjut kita baca dulu matannya. Waqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Waqsamuhu, dan pembagian kalam, salasatun itu 3. Yang pertama ada isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ada 3 pembagiannya. Ja'a li ma'nan, yang datang karena ada maknanya gitu. Sekarang akan menjelaskan apa itu isim. Fal ismu, matanya kita baca matanya dulu. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Maka isim itu yang diketahui dengan jar, wa tanwin dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan kemasukan alif dan lam, wa hurufil khabdi, dan huruf-huruf jar, wahya, dan huruf-huruf jar itu. Nah sekarang menjelaskan huruf-huruf jar, pembagian ada beberapa huruf jar. Ada huruf min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Nah itu huruf jar. Wa huruful qasami, dan beberapa huruf dari huruf-huruf qasam. Wahya, dan huruf-huruf qasam itu al wawu, yang pertama ada waw qasam, wal ba'u, dan ba qasam, wa ta'u, dan ta qasam. Itu pengertian isim dan beberapa huruf-huruf jar. Sekarang masuk ke pengertian fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'it ta'nifi sakinati. Dan fi'il itu yang diketahui dengan qad,
Ya, dan shin dan saufa dan tak ta'nis sakinah itu pengertian fiil ya. Baik, kita lanjut sekarang ke pengertian dari huruf. Apa sih huruf itu? Nah, kita baca dulu matanya. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Oh, jadi huruf itu ya tidak ada dalil beserta huruf itu tidak ada dalil fi'il atau dalil isim gitu. Tidak ada gitu. Secara lebih singkatnya itu, jadi huruf itu kalimat itu tidak haru makna ma'a goiriha minal kalimati gitu. Jadi yang huruf itu kalimah yang maknanya jelas, yang jelas maknanya bila disandarkan dengan kalimat lain gitu. Jadi huruf itu nggak bisa dia berdiri sendiri, harus dengan kalimat lain. Kalau huruf berdiri sendiri itu dia tuh nggak jelas, nanti dia tuh nggak ada artinya, ada cuman nggak jelas pemahamannya gitu. Contohnya bisa bila kita menuliskan huruf ila, ila kan artinya kepada, atau fi artinya di dalam. Kita tulis huruf fi di dalam apa, kan nggak jelas maknanya gitu, nggak jelas kan maknanya, kan masih tanda tanya di dalam apa. Nah, kalau sedangkan kita tulis itu fil baiti, disandarkan dengan lafaz al baiti, artinya kan jelas di dalam rumah. Oh, di dalam rumah berarti sudah jelas jika disandarkan dengan kalimat lain. Jadi huruf itu tidak bisa dia berdiri sendiri yang maknanya nggak jelas gitu, belum jelas. Kalau disandarkan dengan kalimat lain maknanya akan jelas. Jadi segitu saja pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen. Tapi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.